Mas, dari tadi aku panggil, gak denger kah? Denger kok bun, lagi denger ini. Denger apanya? Dipanggil aja gak nyaut-nyaut. Iya, ada apa bun? Perlu apa? Mau minta beliin galon? Mas siap. Beli galon? Buat belanja aja malasnya bukan main. Ini mas, aku minta tolong. Aku kan lagi masak. Aku gak bisa ninggalin kompor. Pergi ke pasar dulu ya, beliin takjil. Buat buka puasa nanti. Takjil apaan bun? Ya, takjil yang manis-manis lah. Kolak, es buah, atau kurma juga boleh. Pokoknya yang buat buka puasa. Yang manis, yang segar. Ngerti kan? Oke, manis, seger buat buka. Rebes bun, gampang itu mah. Bener ya mas, jangan sampai salah. Ini udah hampir jam 5, bentar lagi mau buka. Mas jangan kelamaan di jalan, jangan mampir-mampir dulu, langsung beli, langsung pulang ya. Santai bun, secepat kilat, mas balik sebelum azan maghrib deh. Dan jangan lupa bawa kantong plastiknya baik-baik, jangan taruh sembarangan. Siap komandan, laksanakan. Pak Ustadz. Mas, lagi dari mana ini? Sudah mau buka nih. Iya Pak Ustadz, ini baru beli takjil buat istri. Oh, bagus. Suami yang baik. Ini kan gorengan ya, Mas. Iya Pak Ustadz, bakwan, tempe, tahu isi, sama pisang goreng. Masih panas loh. Istri mintanya takjil. Mas belikan gorengan. Loh, bukannya takjil itu yang manis-manis ya? Kayak kolak, kurma, sama es buah. Nah itu Pak Ustadz, saya mikirnya pisang goreng itu manis juga. Pisangnya manis, jadi ya masuk kategori takjil dong. Ya ampun, Mas ini logikanya unik sekali. Pisangnya memang manis, Mas. Tapi kalau sudah digoreng tepung ya namanya gorengan, bukan takjil, Mas. Hehehe, iya sih iya, Pak Ustadz. Tapi tadi keburu lapar, terus lewat lapak gorengan. Wanginya luar biasa sekali Pak Ustadz. Namanya juga puasa ya. Memang godaan itu datang dari mana-mana. Tapi ya itu mas, nanti minta maaf sama istri ya. Hehehe. Siap Pak Ustadz, doain ya semoga istri saya tidak marah. Iya mas, tapi mas sendiri juga harus pandai-pandai bicaranya. Ngomong-ngomong mas, nanti malam habis tarawih ada acara nggak? Habis tarawih, belum ada rencana sih Pak Ustadz, memangnya kenapa? Kebetulan sekali nih, ini jadwal ronda malam mas. Bulan Ramadan kita giliran jaga keamanan kampung. Nah malam ini yang harusnya jaga itu ada Bang Mehmet sama Pak RT. Tapi dua-duanya mendadak nggak bisa. Jadi Bang Mehmet pulang kampung, Pak RT lagi sakit. Oh ya, kasihan banget Pak RT. Nah, Mas bisa bantu nggak jaga pos ronda malam ini? Habis tarawih sampai kira-kira jam 12 malam. Mas nggak sendirian kok. Tenang, ada saya. Boleh Pak Ustadz, nanti saya bilang dulu sama istri ya. Nah, itu baru suami yang bertanggung jawab. Minta izin dulu sama istri. Beda sama tadi, disuruh beli takjil, malah beli gorengan. Hehehe. Aduh Pak Ustadz ini, malah diingatkan terus, saya malu. Bercanda mas, udah sana pulang dulu. Nanti istrinya makin khawatir nunggu. Selamat berbuka ya mas. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, akhirnya, mas dari mana aja sih? Bentar lagi buka loh. Tenang bun, mas udah pulang nih. Ini takjilnya. Mas, Iya bun, kejutan kan, masih panas tuh. ini kan gorengan, mas. Iya, ada bakwan, tempe, tahu isi sama pisang goreng, lengkap. Mas, bunda tadi minta apa? Coba ingat-ingat. Minta takjil.
Iya, minta takjil yang seger, manis buat buka puasa. Bunda bilang kolak, es buah, atau kurma. Nah, itu Bun, pisang goreng kan. Jangan bilang pisangnya manis ya. Hehehe, Bunda tahu aja nih. Mas, ini ya, satu hal aja. Bunda kan lagi masak sendirian di dapur. Bunda capek, mau minta tolong satu hal aja. Beliin takjil. Takjil, Mas, bukan gorengan. Ini mau buka puasa pakai apa sekarang? Ya, pakai gorengan Bun, kan ada. Gorengan itu lauk, Mas, bukan takjil. Takjil itu yang manis, yang segar, yang pertama dimakan untuk membatalkan puasa. Oh, jadi selama ini definisi takjil itu. Mas beli takjilnya kemana? Di pasar emangnya nggak ada ya? Ada es buah nggak? Ada sih, tapi waktu lewat lapak gorengan itu wanginya Bun. Astaga, seperti dipanggil-panggil gitu. Ya ampun, dipanggil-panggil. Gorengannya yang memanggil gitu. Mas lapar ya sampai berhalusinasi gorengan bisa berbicara. Ya, namanya juga puasa Bun, godaan itu datang dari mana-mana. Itu kata Pak Ustadz loh. Ketemu Pak Ustadz? Di mana? Di jalan tadi, Pak Ustadz juga udah tahu Mas beli gorengan. Pak Ustadz juga bilang hal yang sama seperti Bunda barusan. Nah, Pak Ustadz juga bilang begitu. Harusnya Mas dengerin kan? Iya, Pak Ustadz bilang minta maaf sama istri Bun. Maaf ya, sungguh Mas tadi hilap, tergoda gorengan. Harusnya beli yang Bunda minta. Iya, setidaknya minta maaf yang tulus. Besok Mas belikan kolak deh, 2 porsi sekaligus. Udah, sana ambil air putih sama kurma dulu buat buka. Masa buka puasa pakai gorengan doang? Ada kurma Bun. Ada di kulkas, Mas kan gak nanya dari tadi. Oh ya, berarti lengkap dong. Kurma dari Bunda, gorengan dari Emas. Kolaborasi yang sempurna. Cepet ambil sekarang, Mas. Iya, Mas ambil kurma sekarang. Tadi Mas bilang ngobrol sama Pak Ustadz. Ada apa memangnya? Oh iya, hampir lupa bilang. Mas tadi diminta Pak Ustadz untuk jaga pos ronda malam ini, habis tarawih. Ronda? Malam ini? Iya, yang harusnya jaga Mang Mehmet sama Pak RT. Dua-duanya nggak bisa. Mang Mehmet pulang kampung, Pak RT lagi sakit. Ya udah, boleh. Itu kan untuk keamanan kamu juga. Tapi Mas, jangan begadang kebablasan ya. Nanti sahur kesiangan. Iya Bun, katanya hanya sampai jam 12 sama Pak Ustadz juga. Ya udah, tapi habis ngeronda langsung pulang ya. Jangan nongkrong dulu. Siap Bun, Bunda izinkan ya. Terima kasih ya Bun. Iya. Mas, udah di sini. Alhamdulillah, tepat waktu. Siap Pak Ustadz, siap jaga kampung nih. Bagaimana tadi? Istri marah nggak soal gorengan, Mas? Ya marah sih Pak Ustadz, tapi ya namanya istri marahnya nggak lama, apalagi saya sudah minta maaf. Nah, itu yang benar. Suami yang baik itu yang cepat minta maaf, nggak gengsi. Betul tidak? Betul Pak Ustadz, tapi jujur gorengannya dimakan juga sama istri saya tadi. Hehehehe. Loh, akhirnya dimakan juga. Berarti Mas sebenarnya tidak salah-salah amat dong. Nah itu, saya juga bilang begitu ke istri saya. Istri saya bilang jangan mubazir, tapi hasilnya sama aja gorengannya habis. Dasar Mas ini pandai sekali mencari celah. Hehehe. Pak Ustadz, sebenarnya saya agak menyesal juga sih. Istri saya udah capek masak seharian, minta tolong satu hal aja. Terus saya malah salah beli. Gak enak rasanya.
Bagus itu Mas, kalau sudah ada rasa seperti itu namanya empati kepada pasangan. Bulan Ramadan ini memang waktu yang paling baik untuk kita lebih perhatian kepada orang-orang terdekat. Istri Mas itu sudah berjuang banyak waktu tiap harinya, masak, mengurus rumah, menjaga keluarga. Sekali-sekali dengarkan dia dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar dengar sambil main ponsel Mas. Itu menyindir ya Pak Ustadz. Enggak, ini berlaku umum kok untuk semua suami, termasuk saya dulu waktu masih muda. Oh, Pak Ustadz juga pernah seperti itu. Iya, namanya juga manusia, Mas. Semua pernah hilap. Yang penting mau belajar, mau berubah, dan mau minta maaf dengan tulus. Ramadan ini justru momen yang paling tepat untuk kita banyak introspeksi diri. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga melatih diri untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Iya ya Pak Ustadz, benar sekali itu. Oke, Mas. Pak Ustadz pulang dulu ya, udah malam. Besok subuh ketemu lagi ya di masjid. Siap Pak Ustadz, terima kasih nasihatnya ya.